Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dari Kejaksaan Negeri Salatiga atas nama M. Bayu Aji Nugroho, Kasubsib Penuntutan dan Eksekusi pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan berkaitan pendidikan anti korupsi. Langsung saja bisa kita lihat di slide. Ini adalah saya ambil karyanya dari Vinarian Lestari, Pendidikan Konservasi Rambel 19. Langsung ke materi. Latar belakang 21 tahun setelah reformasi 1998 terlalu terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terrealisasi dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tidak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematis dengan melibatkan berbagai elemen termasuk ke aparatur negara. Jadi kepada adik-adik, ini adalah sedikit latar belakang terjadinya proses korupsi. Seperti itu. Definisi korupsi sendiri. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrumper, corruptio, corruptus, yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Secara hukum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Jadi kepada adik-adik, seperti menerima uang sogok dalam artian misalnya adik-adik disuruh untuk membelikan bumbu masak orang tuanya misalnya. Ternyata uangnya sisa, itu tidak disampaikan ke orang tuanya, itu juga termasuk secara terminologi juga termasuk korupsi juga. Jadi ya kita tetap harus jujur, walaupun kepada orang tua sendiri kita tetap harus jujur. Contoh lain misalnya adik-adik disuruh membayar uang SPP misalnya. Kalau dulu masih ada uang iuran SPP untuk sekolah negeri mungkin sudah tidak ada. Sekarang mungkin beli buku misalnya. Harga buku total 400.000 tapi adik-adik meminta 500.000, sisanya tidak dikembalikan kepada orang tua, itu secara terminologi sudah masuk korupsi dan adik-adik sudah disebut sebagai koruptor. Seperti itu. Definisi korupsi menurut beberapa ahli. Menurut David M. Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and decision injuries to the economy are often labeled corrupt. Jadi menurut David itu tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan, entah itu manipulasi apapun itu, dan keputusan mengenai keuangan, apapun itu berkaitan dengan keuangan, seperti yang tadi saya bilang bahwa adik-adik membawa uang orang tuanya untuk diamanahnya A, tapi ternyata tidak dipakai untuk amanah A tersebut, itu juga termasuk dalam ini. Keuangan yang membahayakan ekonomi, tapi di sini lebih kepada hubungannya, cakupannya luas, bukan cuma untuk lingkup keluarga, tapi lebih kepada masyarakat umum atau negara sendiri. Menurut Gigi Seturia, penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi, the misuse of public power for private profit, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Misalnya adik-adik melihat contohnya banyak dewasa ini melihat informasi di media sosial, di media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Itu ada seorang misalnya gubernur A diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana bantuan sosial misalnya. Dia adalah penyelenggara pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Itulah Gigi Seturia menurut dia. Lanjut. Menurut Syekh Hussein Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, transparansi internasional,
penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan, a power that is entrusted, dan keuntungan pribadi, a private benefit, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat dan lainnya. Jadi tindakan yang meliputi penyuapan, menyuap misalnya misalnya penyuapan itu contohnya lebih kepada orang ingin melakukan sesuatu tindakan atau berhubungan dengan hukum, dia menyuap penyelenggara negara untuk memuluskan misalnya aktivitasnya atau tindakannya. Misalnya seorang kontraktor, misalnya seorang kontraktor atau tukang bangunan, itu dalam cakupan kecil tukang bangunan, tapi dalam cakupan luas adalah kontraktor. Kontraktor itu untuk ingin memenangkan suatu proyek, misalnya bangun rumah milik pemerintah, misalnya bangun rumah atau bangun kantor milik pemerintah. Dia menyuap penyelenggara negara untuk mendapatkan proyek tersebut, sehingga dia dapat membangun proyek tersebut, dapat bekerja di proyek tersebut. Itu misalnya adalah penyuapan, dan itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Pemerasan dan nepotisme, melakukan pemerasan dalam hal ini adalah kekuasaan yang dipercayakan itu dia gunakan untuk melakukan pemerasan kepada masyarakat umum, misalnya itu juga termasuk tindak pidana korupsi juga. Misalnya sering adik-adik lihat di media sosial itu, contohnya polisi melakukan penilangan tidak menggunakan atribut yang jelas, misalnya itu kan juga ada, tapi bukan polisinya tapi oknumnya. Atau mungkin mereka memakai baju polisi seakan-akan sebagai polisi melakukan tindak pemerasan di jalan. Itu juga sering terjadi. Dewasa ini sering terjadi seperti itu. Itu juga menyalahgunakan kekuasaannya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah nepotisme. Menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada dia untuk memasukkan misalnya, atau untuk membantu anggota keluarganya atau kerabatnya atau teman dekatnya atau yang lainnya. Misalnya seseorang ingin masuk sebagai jaksa, misalnya dia menggunakan koneksinya, atau mungkin masuk pemerintahan Pemda, misalnya dia menggunakan koneksinya untuk memuluskan proses masuk dinas tersebut, misalnya seperti itu. Tapi dewasa ini praktek-praktek tersebut itu sudah berkurang jauh dibanding dulu. Kalau sekarang ketat, kita mau masuk, misalnya nanti adik-adik sudah lulus kuliah atau lulus SMA, kita mau masuk ke PNS, jadi PNS itu juga sudah ketat sekali. Harus melalui prosesnya banyak. Jadi dari mulai pemberkasan, mulai tes CAT itu adalah modelnya dengan komputerisasi, jadi sudah tidak bisa contek-contekan ataupun mendapatkan jawaban, itu sudah tidak bisa lagi, karena soal yang jenengan hadapi di depan layar monitor dengan sebelahnya itu pasti berbeda, seperti itu. Jadi sekarang nepotisme saya rasa sangat-sangat berkurang sekali. Tuh. Tapi ya contohnya seperti itu tadi. Lanjut. Teori perilaku korupsi, teori means and scheme, Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Korupsi merupakan suatu perilaku manusia, individu, diakibatkan oleh tekanan individu atau kelompok, diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Tekanan sosial misalnya kebutuhan ekonomi, tekanan dari atasan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat, seperti itu, sehingga mengakibatkan seorang itu menjadi koruptor atau melakukan tindakan korupsi seperti yang saya jelaskan di awal. Teori solidaritas sosial, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dibawakan oleh Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Jadi budaya korupsi itu lebih kepada di mana dia, lingkungan dia tinggal atau masyarakat dia tinggal. Selama masyarakatnya baik,
Karena korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada subjek dan objeknya juga jelas, sama-sama manusia misalnya ataupun yang lainnya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, karena mau korupsi apa kalau dilakukan sendiri? Harus ada memberi dan menerima, give and take. Jadi misalnya contoh yang gampang lah, ada ibu yang memberi anaknya uang untuk membayar SPP, tapi diselewengkan oleh anak tersebut. Tapi kan memang ada orang yang memberikan sesuatu terlebih dahulu sehingga barang itu bisa diselewengkan. Tuh. Sampai rumah ibunya tidak mengecek lagi anaknya udah membayar atau belum, ternyata belum dibayarkan. Itu dulu zaman saya sekolah banyak terjadi. Akhirnya orang tuanya datang ke sekolah, diberitahu gurunya anaknya belum membayar SPP selama beberapa bulan. Padahal si ibu ini tiap bulan rutin sekali untuk membayar SPP iuran sekolah tersebut, seperti itu. Selanjutnya, Ghosn Theory, teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik, dihadirkan oleh Jack Pollock ini 2006, yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, keserakahan, opportunitas, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Jadi orang korupsi itu menurut teorinya Jack Pollock yang disebut Ghosn Theory itu timbul karena ada keserakahan, kurangnya. Jadi punya satu kurang, punya dua kurang, punya tiga kurang. Semakin banyak dia punya, dia semakin berkurang, semakin kekurangan rasa ingin memilikinya. Misalnya punya pensil satu kurang, punya pulpen satu kurang, harusnya dua. Setelah punya dua, dia masih merasa kurang karena temennya punya tiga gitu. Setelah dia punya tiga, ada temennya lagi punya empat, dia merasa kurang dan kurang, hingga dia bagaimana caranya untuk mencukupi itu, seperti itu. Oportunitas, kesempatan dalam hal untuk melakukan korupsinya tadi. Jadi kalau kita batasi, pemerintah sudah melakukan upaya yang lebih ketat lagi, jadi pembatasan semuanya digitalisasi, tidak bisa ada tipu menipu dan lain sebagainya. Jadi tapi di sini saya jelaskan oportunitas atau kesempatan ini timbul atau mungkin ada sehingga korupsi itu terjadi. Kalau tidak ada kesempatan, nihil, terjadinya tidak pidana korupsi. Jadi kembali lagi pada person. Needs, kebutuhan dalam artian hubungannya dengan keserakahan tadi. Dia atau mungkin dia merasa butuh rumah cuma satu, dia butuh rumah dua untuk misalnya untuk anak-anaknya nanti, tapi dia belum punya uang untuk itu, tapi muncul kesempatan di mana dia bisa pemerintah bisa menggunakan kekuasaannya, timbullah needs ini, kebutuhan. Ini termasuk ciri-ciri atau salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tidak pidana korupsi. Dan exposure, pengungkapan. Next. Dimensi korupsi itu terjadi di dua, tingkat atas, para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara, tingkat menengah ke bawah, berbelitnya proses perizinan, pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Jadi kalau tingkat atas itu lebih kepada para diktator, itu lebih kepada penyelenggara negara atau mungkin pimpinan negara, hubungannya luas, jadi sudah mencakup kenegaraan. Kalau tingkat menengah ke bawah, lebih kepada proses-proses di negara itu sendiri, misalnya dalam perizinan, izin PKL atau mungkin pedagang-pedagang kaki lima yang ingin berjualan harus ada izinnya lah. Izinnya itu yang dimanfaatkan, seharusnya itu gratis, tapi diembel-embelin harus ada izin ini, izin A, izin B, dan lain sebagainya. Pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Pembuatan KTP pun juga dulunya, saya bukan ngomong sekarang, dulunya pernah ada pungli, misalnya buat KTP kita harus memasukkan, ada kotakan di misalnya di kelurahan atau di kecamatan, itu kita memasukkan uang iuran sukarela atau mungkin ditagih sama bagian resepsionisnya yang di depan itu ditagih, Bu, kalau bikin KTP 5.000 atau 10.000 misalnya, zaman dulu itu. Tapi sekarang sudah ketat, sudah digitalisasi, jadi tidak ada hal-hal tersebut. Pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya sudah gratis, dan perizinan sudah tidak berbelit-belit lagi prosesnya untuk sekarang ini. Next,
Faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya faktor internal, aspek perilaku individu. Ada dua faktor, aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu adalah sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan setan pastinya. Dalam ini yang seperti yang bilang tadi, punya satu kurang, harus punya dua, harus punya tiga, dan lain sebagainya. Gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras. Itulah faktor-faktor intern dari diri pribadi sehingga mengakibatkan orang itu atau individu itu melakukan korupsi. Adik-adik jangan yang seperti itu ya. Jadi tanamkan diri pada adik-adik itu bersikap jujur, tidak serakah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, ya itu yang diterima gitu dengan rasa syukur. Aspek sosial atau lingkungan, faktor internal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi sendiri, apakah melakukan pembiaran atau memang menjamur di kelompok masyarakat tersebut, atau memang mereka itu masyarakat itu adalah seorang masyarakat yang anti korupsi. Aspek ekonomi pastinya masalah uang kembali lagi, aspek politik dan aspek organisasi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pola pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Ini saya jelaskan. Yang pertama, kualitas taraf hidup rakyat. Kita itu seringkali masyarakat itu kan membayar pajak, pajaknya ke negara. Penyelenggara negara menggunakan uang-uang rakyat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam artinya, dalam contohnya misalnya pembangunan jalan dikorupsi, pembangunan gedung desa dikorupsi. Itulah yang membuat kualitas taraf hidup rakyat menjadi menurun. Karena infrastruktur itu harusnya untuk rakyat, untuk mobilisasi, untuk transportasi, mempermudah masyarakat umum, tapi dikorupsi hadisnya baru dipakai 2 minggu atau baru dipakai 1 bulan sudah rusak dan sebagainya. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Ya kembali lagi, harusnya sektor misalnya negara membuat atau menciptakan lapangan kerja, karena uangnya dikorupsi juga masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan. Atau contoh yang terbaru, minyak goreng. Kita dewasa ini kan lihat, adik-adik lihat sendiri, di pasar itu minyak goreng harganya selangit, di TV-TV juga, di media sosial pun juga harga minyak goreng sampai terakhir kemarin 1 liternya 25.000, pernah dengar kan, sampai 50.000 2 liternya. Karena ternyata setelah diselidik sama kejaksaan, terjadi tindak pidana korupsi penimbunan minyak goreng tersebut. Jadi korupsi terhadap minyak goreng aja dikorupsi kok, seperti itu. Karena ada apa-apa, timbul kesempatan, adanya keserakahan, dan mungkin ada pembiaran dan lain sebagainya. Itulah. Terus tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Ini pasti jelas karena harusnya membuat infrastruktur tadi ada uangnya, membuat puskesmas di kampung, di desa-desa, sarana air bersih ada dan lain sebagainya. Pembuatan itu karena dikorupsi, misalnya pembuat hasil yang dibuat tidak sesuai fungsinya, atau misalnya malah tidak ada air bersih di suatu desa, itu kan juga membuat tingkat kesehatan masyarakat semakin memburuk. Atau mungkin masyarakat mau berobat pun juga tidak bisa. Kita bisa ambil contoh, adik-adik bisa lihat di media sosial ataupun di televisi, itu kita lihat banyak liputan-liputan mengenai, atau di YouTube lah, banyak liputan-liputan mengenai teman-teman kita yang di pelosok daerah di luar Jawa sana, yang untuk air bersih, sarana air bersih aja susah, atau mungkin untuk sarana berobat aja susah. Kadang dalam satu kampung atau satu kelurahan itu cuma satu puskesmas yang letaknya sangat-sangat jauh sekali. Saya pernah tugas di luar Jawa juga, tepatnya di Maluku Utara, kota Ternate, dan dulu juga pernah di situ juga di Halmahera Selatan, tepatnya di kota Labua. Itu juga akses untuk
kesehatan itu tidak seperti di Jawa, apalagi Salatiga. Kampung kita misalnya ada mungkin 2 sampai 3 tempat kesehatan, dari mulai bidan yang buka praktek sendiri, puskesmas yang sangat dekat, dan mantri pun juga bisa praktek di rumah gitu loh. Jadi kita juga sangat-sangat bersyukur hidup di Salatiga ini. Oke. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri itu otomatis ya pasti kalau terjadi tidak bidang korupsi, uangnya buat produksi pangan, buat produksi padi misalnya, untuk beli pupuk dan lain sebagainya, uangnya dikorupsi. Distribusinya juga terganggu, dan industri pangan kedepannya pastinya juga terganggu karena keterkaitan antara ekonomi, keuangan, politik dan lain sebagainya itu sangat terkait. Ada keterkaitan, ada kesinambungan. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro, yang tadi mikro sekarang makro. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, itu dampak nasionalnya itu pertumbuhan ekonomi nasional merosot. Harusnya kita bisa swasembada pangan, swasembada beras misalnya, karena pupuk dikorupsi, banyak beras-beras ditimbun oleh tengkulak, sehingga harusnya harga di petani itu murah, tapi harga di petani itu bisa sampai murah sekali, harusnya bisa lumayan atau tinggi, itu karena ada tengkulak-tengkulak yang mengambil duluan, itu juga termasuk korupsi, sehingga kita nggak bisa swasembada pangan. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Nilai tukar mata uang rupiah merosot, sekarang sudah sampai 14.000 sekian, hampir 15.000. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Ya, tadi imbasnya korupsi seperti itu tadi. Merosot pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi tingkat inflasinya, rendahnya kinerja investasi nasional, nilai tukar juga menurun, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Next. Nih, dampak korupsi. Contohnya seperti ini, yang miskin tambah miskin, yang kaya juga tambah kaya. Perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak inilah dampak yang terjadi bila korupsi merajalela. Hambatan penanganan korupsi, hambatan struktural, bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintah. Hambatan struktural, maksudnya hambatan dari keorganisasian pemerintah, membuat organisasi pemerintah, bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara sendiri dan pemerintahan. Hambatan kultural, bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan instrumental, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ini kembali lagi sih, dewan-dewan kita atau wakil-wakil kita yang membuat undang-undang di istana sana, atau dari tingkat negara DPR sampai tingkat daerah DPRD, membuat undang-undang harus jelas, lebih mengayomi kepada masyarakat, lebih peduli kepada masyarakat. Itu harus. Hambatan manajemen, bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Jadi inilah hambatan-hambatan untuk penanganan korupsi tersebut. 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Opportunity, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi, atau kesempatan dari sistem yang sudah dibuat oleh negara. Kita ambil contoh yang gampang, jangan negara. Adik-adik masih SMP, mungkin misalnya sistem yang dibuat oleh misalnya di sekolah sendiri, sehingga adik-adik bisa menyelewengkan uang LKS misalnya dan lain sebagainya. Itu contohnya yang simpel seperti itu, jangan ya. Oke. Tapi kalau untuk pembelajaran, opportunity ini adalah untuk negara. Jadi negara sistemnya itu memungkinkan orang atau penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Saat sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Jadi kalau sistemnya pengawasannya tidak ketat, atau mungkin bahkan tidak ada pengawasannya, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Seperti itu. Jadi pengawasan itu penting. Pengawasan kontrol orang tua terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Pengawasan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan atasan terhadap bawahannya, dan lain sebagainya. Itu sangat penting kontrol, atau mungkin kontrol dari bidang-bidang lain yang selaras gitu misalnya, itu juga sangat penting juga.
sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Jadi keserakahan ini lebih kepada orang serakah. Jadi punya satu ya sudah, seperti saya bilang tadi, punya satu kurang, punya dua kurang lagi karena memikir temennya punya lebih dari dua, punya tiga kurang karena temennya punya tiga atau punya empat. Jadi merasa pengen lebih dari orang lain dan merasa kurang terus. Padahal kalau dipikir dia sudah punya rumah mewah, mobil bagus dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau adik-adik sudah punya sepeda untuk ke sekolah, sudah punya sepeda, mungkin sudah punya sepeda motor orang dibelikan orang tuanya. Temennya kebetulan punya NMAX misalnya atau PCX, pingin, padahal kamu udah punya Beat. Dulu nggak ada seperti itu. Kita sekolah itu zaman SMP itu jalan kaki semua, paling naik angkot gitu. Jadi kita nggak ada iri-irian karena angkot kita pun sama, kita naik angkotnya sama atau naik apa namanya elfnya sama gitu. Jadi nggak ada iri-irian. Kalau sekarang kan anak SMP kadang malah sudah bisa naik motor dan lain sebagainya seperti itu. Exposes berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah. Dewasa ini sebenarnya untuk undang-undangnya sendiri sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjerat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Namun pembuktiannya untuk pidana korupsi sendiri memang sangat-sangat membutuhkan kejelian, konsentrasi, teamwork, karena nggak bisa sendiri. Pidana korupsi itu penyelidikannya atau pembuktiannya nggak bisa sendiri, harus tim. Kami dari kejaksaan sudah beberapa kali menyidangkan perkara korupsi juga dengan teamwork yang bagus, dengan pimpinan yang mengayomi bawahannya untuk bagaimana menyidik perkara korupsi tersebut. Juga kesulitan tim kita, intinya teamwork kita bagus. Dan karena perkara korupsi ini lebih apa ya, istilahnya lebih susah untuk pembuktiannya, lebih kompleks karena korupsi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu individu, pasti ada partnernya. Walaupun nanti partnernya juga tidak berkorupsi, cuman memberi celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, untuk melakukan pembiaran misalnya, atau ketidaktahuannya seseorang pimpinan bisa mengakibatkan anak buahnya korupsi, itu juga bisa terjadi karena timbulnya tadi kesempatan tadi, opportunity, terus seperti itu. Kalau untuk hukuman para pelaku korupsi rendah, kembali lagi sebenarnya bukan kerendah. Korupsi itu bagaimana caranya untuk mengembalikan kerugian negara. Misalnya yang diambil orang. Contoh simpelnya gini, korupsi itu sama dengan mencuri. Cuma bedanya kalau mencuri itu punya individu-individu, saya ngambil handphonemu misalnya, itu adalah pencurian. Tapi kalau saya ngambil uang negara, itu beda. Saya ngambil mobil negara, itu beda. Seperti itu. Dan hubungannya dengan pelaku korupsi yang dihukum rendah sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi tergantung tingkat korupsinya. Dalam artian berapa sih total kerugian negara yang diambil? Yang kedua, apakah si koruptor ini mau mengembalikan kerugian negara tersebut? Yang ketiga, koruptor ini juga selain dikenakan uang pengganti dari korupsinya yang dia ambil, dia juga disuruh membayar denda, dan dendanya itu nggak sedikit. Dendanya bisa MM-an atau mungkin puluhan juta, ratusan juta seperti itu. Jadi itu hal yang meringankan seseorang itu, hukumannya ringan itu ya itu kalau sudah dikembalikan kerugian negara, jumlahnya misal 500 juta misalnya kerugian negara, si koruptor ini sudah mengembalikan. Yang kedua, dia juga sudah didenda juga oleh negara untuk membayar dendanya juga karena dia melakukan tindak pidana. Tapi tidak semerta-merta pengembalian kerugian negara tadi menghapus pidananya, tidak. Tetap orang tersebut tetap dihukum, jangan salah, tetap dihukum sesuai hukuman yang berlaku, cuman maksimal hukumannya diturunkan seperti itu. Next. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan.
Jadi pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Penindakan sudah kita lakukan, pencegahan pun sudah kita lakukan. Termasuk saya di sini untuk membantu dinas pendidikan kepada adik-adik semua, itu adalah tindakan pencegahan. Jadi adik-adik semua tahu bahwasanya korupsi itu adalah tindak pidana, ada hukuman penjaranya, seperti itu, dan memang merugikan orang banyak, bukan cuma merugikan salah satu instansi misalnya, atau mungkin salah satu kota misalnya, tapi seluruh masyarakat, dari elemen bawah sampai atas, apalagi lebih-lebih elemen bawah, seperti itu. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, penyelidikan, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Nih, Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Adik-adik nanti bisa, kalau mungkin mau punya handphone, pasti punya ya, karena kemarin tatap mukanya lewat daring. Jadi punya, gunakanlah handphone kalian. Setidaknya bukan cuma nonton YouTube atau main game, tapi juga melihat undang-undang juga boleh, untuk sarana pendidikan juga boleh. Termasuk di sini karena saya ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 30 Tahun 2002 ini adalah termasuk tentang tindak pidana korupsi, bisa dicek. Jadi tindak pidana pemberantasan korupsi ini adalah serangkaian tindakan. Bukan cuma satu tindakan, tapi rangkaian tindakan yang kontinu. Rangkaian tindakan itu adalah kayak rantai. Rantai itu kan berrantai-rantai, itu kan serangkaian tindakan yang dilakukan dari mulai upaya koordinasi, terus supervisi, monitoring ke lokasi, terus karena sudah ada bukti yang cukup, kita lakukan penyelidikan, kita gali lagi siapa yang melakukan tindak pidananya sehingga diketemukan siapa orang pelakunya gitu. Habis itu baru penyidikan dan terakhir penuntutan di pengadilan kalau sudah dibuat berkas. Jadi dituntut di pengadilan oleh jaksa penuntut umum namanya, yang memutuskan atau yang menilai ini benar atau tidak, ini salah atau tidak adalah hakim. Tuh. Kalau memang seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ya pastinya dihukum penjara. Dan tidak lupa peran serta masyarakat. Ya adik-adik nanti kan jadi masyarakat, punya anak, punya ini dan sebagainya, hidup di masyarakat. Jadi peran penjenengan itu nanti ke depannya itu juga sangat penting untuk mengungkap korupsi seperti itu. Karena nihil tanpa bantuan masyarakat, korupsi, tindak pidana korupsi itu dapat kita temukan. Misalnya di suatu pelosok desa, pembangunan jalan tidak berjalan sesuai atau sebagaimana mestinya. Harusnya jalannya hot mix atau mungkin cor-coran yang model sekarang kan dicor bagus, ketebalan sekian, itu cuman tipis. Misal ketebalan harusnya 15 cm atau 20 cm, cuman dicor cuman 10 cm. Itu kan juga kerugian. Nilai 10 cm-nya kemana? Masuk ke kantong-kantong penyelenggara itu tadi, penyelenggara negara yang melaksanakan pengecoran jalan tadi gitu. Lah, peran serta masyarakat timbul di mana? Masyarakat harus aktif dan tahu berkaitan dengan apa yang dilaksanakan, proyek dari negara apa yang dilaksanakan di desanya, sehingga fungsi kontrol itu ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oke. Lanjut. Subjek pemberantasan korupsi. Nih, PP 71 tahun 2000, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, bisa perorangan, bisa ormas atau LSM, lembaga sosial masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini ada aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat atau mahasiswa. Atau di sini bisa pelajar, peran serta tidak permisif. Oke. Jadi peran serta masyarakat itu pengaturannya ada di PP 71 tahun 2000. Oke, lanjut. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi sendiri adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang dan mencegah korupsi. Harus kita lawan korupsi tersebut. Pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta
kepada adik-adik agar berperilaku anti korupsi. Mulai dari diri sendiri. Ayo adik-adik harus mulai dari diri sendiri, bersikap jujur baik kepada orang tua, kepada teman, kepada apalagi pada guru-gurunya di sekolah. Itu harus bersikap jujur. Dalam artian jujur berkaitan dengan uang, misalnya uang buat beli LKS ya beli LKS. Terus jujur dalam hal pelajaran, ya kalau memang mau pinter ya belajar, jangan mencontek temen. Itu termasuk bibit-bibit mulainya korupsi jadi situ. Jadi harus jujur itu yang utama. Jujur, bersikap kesatria itu harus yang utama adik-adik pegang. Next, desain pendidikan korupsinya seperti ini. Jadi mulai satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Aspek agama, Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, teori pendidikan psikologi, nilai sosial budaya, pengalaman terbaik dan praktek nyata, nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai luhur. Ini adalah gambaran desain pendidikan anti korupsi yang ada di masyarakat atau yang ada di sistemnya, dari pendidikan karakter, mulai dari itu tadi agama, Pancasila, dan dasarnya itu Undang-Undang 1945. Perangkat pendukungnya, kebijakan, pedoman, sumber daya lingkungan, sarana, prasarana, kebersamaan, komitmen, dan pemangku kepentingan. Di sini pentingnya pendidikan anti korupsi atau pengenalan dari kami kepada adik-adik. Pentingnya itu apa sih? Kan adik-adik mikir, ngapa sih kok anak SMP sudah dipapari dengan anti korupsi? Kenapa sih? Ini peran serta pelajar dalam upaya pemberantasan korupsi itu akan maksimal jika pelajar memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, menerapkan nilai-nilai yang terus dalam dirinya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri pribadi, sehingga ke depan jenengan atau adik-adik ini sudah dewasa, bersikap jujur dan kesatria dalam segala tindakannya, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah intinya seperti itu, sehingga negara, masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita dapat merasa sejahtera. Kesejahteraan endingnya apa sih? Kesejahteraan dan keamanan. Cuman itu saja. Outputnya apa? Dari mulai semuanya ini outputnya apa sih? Kesejahteraan masyarakat. Kalau infrastruktur jalan, infrastruktur dibangun dengan baik, sesuai dengan sesuai dengan fungsinya. Swasembada juga, misalnya pupuk bagi masyarakat petani juga jalan misalnya, yang gampang, otomatis nanti kemudian hari bukan cuma SPP adik-adik saja yang gratis, tapi buku-buku juga bisa negara sediakan. Tuh. Fasilitas kesehatan di mana-mana ada, angka kemiskinan berkurang. Intinya apa? Kesejahteraan masyarakat. Negara itu cuma pengen itu. Cuman kenapa kok nggak bisa? Kemiskinan masih tingkat tinggi, masih ada orang miskin, masih ada orang minta-minta di jalan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena masih banyak penyelenggara negara yang sudah kaya, sudah sukses, sudah makmur, sudah berkelimangan harta, masih rakus, masih punya kesempatan untuk melakukan korupsi ini. Jadi pentingnya adik-adik penanaman pada diri sendiri atau diri pribadi, bersikap jujur dan kesatria, bersikap tanggung jawab, sehingga di kemudian hari kalau udah dewasa tidak seperti yang di media TV itu, yang di media sosial atau di media elektronik, televisi misalnya, di berita-berita Gubernur A melakukan korupsi, Bupati A melakukan korupsi, atau mungkin Menteri A, Menteri B dan lain sebagainya. Oke. Hal ini semua dapat dicapai dari apa? Dari pendidikan sejak dini. Dari sekarang ini saya menyampaikan ke jenengan, ke adik-adik semua. Dari mulai paparan ini, jenengan atau adik-adik semua bisa tahu apa itu korupsi, apa itu perbuatan pelanggaran hukum itu apa. Seperti yang saya bilang, korupsi itu seperti pencuri, mengambil sesuatu, cuman yang diambil punya negara. Kalau adik-adik ngambil pensil teman, itu ngambil pensil teman, kita dakwa dengan pencurian. Ada hukumannya, jangan salah, ada hukumannya. Tapi kalau ngambil uang negara,
lebih berat lagi hukumannya. Seperti itu. Nih pertanyaannya, tapi mengapa kasus-kasus korupsi terus terungkap, koruptor-koruptor baru terus lahir? Ya kembali lagi kepada individu-individunya sendiri. Mungkin dari sejak dini belum pernah dipaparkan mengenai bahaya atau dampak terjadinya pidana korupsi ini gitu. Nih, karena upaya-upaya pendekatan hukum, bisnis dan lain sebagainya tadi belum maksimal, makanya pendekatan budaya harus atau pendekatan pendidikan harus lebih diutamakan, dimaksimalkan kembali, membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Contohnya seperti ini, cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Memang kita terapkan sejak dini, sejak jenengan SMP, tapi kita mau memenuhi hasilnya nanti kalau jenengan udah dewasa, sudah lulus kuliah, sudah bekerja, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja dimanapun itu, terapkanlah sikap anti korupsi. Biaya tidak besar, low cost. Namun hasilnya akan berdampak jangka panjang, long lasting. Jadi minim biaya, tapi dampaknya ke depan selamanya gitu. Karena jenengan sudah saya paparkan berkaitan dengan tindak pidana anti korupsi seperti itu. Tidak pidana korupsi atau pendekatan anti korupsi. Pendidikan kami sampaikan pendekatan budaya dalam mencegah korupsi. Saya rasa untuk adik-adik cukup sekian untuk pemaparan materi yang saya berikan. Mungkin kesempatan lain saya akan memberi materi yang lebih lagi, lebih sempurna lagi, sehingga adik-adik nanti ke depan lebih tahu lagi apa itu korupsi. Karena kalau saya kasih lebih banyak lagi, kemungkinan adik-adik juga tidak begitu paham. Cukup yang tadi aja. Anti korupsi itu apa, pendidikan anti korupsi itu apa, tanamkan dalam diri, tanamkan dalam apapun yang jenengan lakukan ke depan, sehingga tidak timbul jenengan itu sebagai pelaku koruptor. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.